Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke vlog saya Budi Setiawan, teman-teman. Oke, kali ini saya ingin memberikan pengalaman perjalanan Honda BRV Prestige saya ya. Kali ini saya ingin memasang headrest Asuka AS1218. Jadi saya headrestnya ini cuma beli satu ya teman-teman, bukan satu unit. Kalau di tempatnya Unizar ini harus beli satu set kanan kiri. Jadi saya pasangnya cuma satu unit saja, tidak satu pasang jok kanan dan kiri, hanya satu pasang saja, satu set, satu biji saja. Nah kebetulan Om Nizar tidak bisa dibeli satu, harus beli satu pasang kanan dan kiri. Otomatis saya cari di online dan saya komunikasi sama Om Nizar, untuk jasa pasangnya bisa Om, bisa katanya. Oke, saya hari ini janjian hari Minggu ya teman-teman. Hari Minggu pagi ini saya sudah datang. Kebetulan di Gresik ada pasar kaget, jadi agak siang bukanya karena pasarnya jam 9-an baru selesai, baru pukul-pukul ya bahasa Jawanya. Oke, kali ini saya ingin unboxing dulu teman-teman. Saya ingin kasih tahu ke teman-teman headrest Asuka AS1218 seperti apa. Jadi teman-teman yang ingin mau upgrade juga bisa tahu dan jadi referensi. Oke, ikuti perjalanannya teman-teman. Oke teman-teman, ini headrest Asukanya ya. Nanti saya cuma beli satu PC saja, satu unit, bukan satu pasang. Jadi Asukanya ini Asuka AS1218. Ini saya belinya di online ya teman-teman, di marketplace. Jadi kemarin di Surabaya ada yang jual, harganya juga agak bersaing. Jadi saya beli, terus saya gojekkan sehingga datangnya langsung kemarin. Nah ini teman-teman ya, headrestnya besar ya teman-teman, ternyata ini dusnya seperti ini. Terus mungkin untuk spek lebih detailnya teman-teman bisa juga googling ya. Jadi ini untuk unboxingnya, headrestnya seperti biasa, halaman pertama gabus dan buku petunjuk sama kartu garansi. Oke, setelah itu ini saya lepas dulu ya. Saya lepas dulu. Nah, ini ada bubble wrapnya teman-teman. Ini kayaknya bubble wrapnya dari penjualnya ini. Saya dapat ini juga di Surabaya, lebih tepatnya di Jalan Menganti ya kalau nggak salah. Tuh. Itu sebetulnya juga ada bengkelnya, cuman kemarin saya janjian hari Minggu, katanya nggak bisa karena Minggu tutup. Jadi saya pasangnya di Om Nizar, Minggu buka. Nah ini ya, ini layarnya teman-teman. Jadi ini buka. Maaf ya agak gerak-gerak kameranya karena ini saya sendirian. Nah jadi ini teman-teman penampakan dari layar LCD-nya, headrestnya ya. Layar LED-nya ya, LED ini. Ini ukurannya 12 in ya teman-teman. 12 in, terus ini saya taruh bawah dulu ya, ini kan ada gabusnya. Gak apa-apa. Oke, ini bubble wrapnya. Itu hanya satu box lagi, satu kotak isinya kabel-kabel. Nah ini teman-teman, ini kabel untuk kalau misalnya langsung ingin dipasang di listrik mobil. Jadi kalau misalnya ikut ACC sama kalau ngikutin layarnya nanti ngikutin head unit depan pakai ini. Kalau misalnya pakai lekter, ini teman-teman, ini lekter. Jadi kalau tidak ingin sambung dengan yang depan independen pakai lekter. Tapi kalau pakai lekter sepertinya agak risih ya teman-teman. Jadi nanti ada kabel yang ngelewer gitu di sekitaran jok. Tapi kalau yang pakai ini nanti ini dimasukkan teman-teman di dalam joknya. Jadi dimasukkan gitu, nanti carikan jalan supaya ini bisa masuk dan rapi. Nah terus ini yang terakhir adalah clip on-nya. Jadi kayak apa namanya untuk pengunci di headrestnya teman-teman. Nah ini disediakan lubangnya macam-macam teman-teman, ada yang besar ada yang kecil. Ini informasinya sih saya dapat dari YouTube, katanya berbagai mobil bisa. Jadi ada Honda, Suzuki sama Toyota kan beda-beda diameter kaki headrestnya. Jadi ini disesuaikan. Kalau Honda ada sendiri. Oke, seperti ini, hanya dapat ini aja teman-teman di boxnya, layar LED-nya, terus ini clip on-nya ya untuk mengunci di headrestnya, terus kabel ACC sama kabel lekter. Kalau menggunakan kabel lekter berarti tidak menggunakan ACC, begitu sebaliknya kalau menggunakan ACC tidak menggunakan kabel lekter. Oke, hanya itu saja teman-teman. Saya sedikit memberikan tambahan ya teman-teman. Kenapa saya membeli headrest, tidak membeli Android? Sebelumnya, tidak membeli tablet. Jadi saya ingin jelaskan, tapi nanti saya dulu ya teman-teman, saya bersihkan dulu ya supaya nggak keleleran sambil nunggu teknisnya juga datang. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Maaf tadi saya bersihkan headrestnya dulu supaya rapi ya, supaya tidak kejajaran sambil nunggu teknisinya. Informasinya sih masih makan.
Jadi kenapa saya memilih headrest tidak memilih tablet ya? Sebelumnya saya itu berencana pengen beli tablet ya teman-teman, Advan VX Lite ya. Dengan beberapa pertimbangan, kenapa saya memilih Advan itu? Karena satu, harganya murah ya. Yang kedua, Advan itu kan sudah 2K ya, dan RAM-nya juga 6128. Saya berpikir gini, kalau beli headrest Asuka ini kan harganya sekitar 4 jutaan ya, 4 juta ya saya dapatnya, 4 juta. Nah kalau Advan itu kan cuma 2 juta. Nah tapi saya harus beli ininya dulu, apa kayak dongle gitu kan, apa namanya istilahnya, kayak docking ya, supaya bisa tancap di headrest. Sama juga saya harus berpikir bagaimana ini nanti listriknya, karena kan menggunakan baterai, tentu ada kabel yang USB yang harus dikelewerkan gitu ya supaya buat ngecas. Nah, terus dengan pertimbangan itu, karena itu juga menggunakan baterai, saya khawatir, saya juga dapat masukan dari teman kantor saya juga kebetulan suka mobil, itu memberikan saran ke saya, lebih baik headrest daripada tablet. Walaupun tablet fiturnya lebih besar, tapi kalau misalnya penggunaannya lebih banyak ke hanya di mobil dan tidak dicopot-copot, lebih baik menggunakan headrest. Setelah saya pikir-pikir panjang, setiap pulang kerja saya pikir, saya cari perbandingan. Sebelumnya headrest Asuka ini saya juga bandingkan headrest Mirai MR 1016A yang RAM-nya cuma 2GB, 32GB. Cuman sayangnya saya kurang serg di memori sama layarnya masih 1024 teman-teman. Kalau yang Asuka ini sudah 1920, support 4K dan sudah IPS. Nah untuk memorinya 3GB, storage-nya 64GB, jadi lebih, dan layarnya lebih besar 12 in. Kalau yang Mirai itu 10,1 ya kalau tidak salah. Nah saya berpikir gini, kalau headrest saya lebih cocok ke Asuka, cuman harganya memang lebih tinggi. Kalau yang Mirai itu satu bijinya, satu unit ya, bukan satu pasang, itu di online 28 teman-teman, 2800 belum termasuk ongkir. Kalau yang ini 4 juta belum termasuk ongkir yang Asuka. Nah, dengan pertimbangan kalau headrest dengan selisih 1 juta, tapi value yang kita dapatkan jauh lebih banyak. Artinya gini, satu, saya kan bertujuan headrestin supaya kalau yang penumpang di baris kedua, terutama anak istri saya dan keluarga saya, dalam perjalanan itu lebih nyaman ya teman-teman, lebih enak, lebih tenang, bisa nonton. Nah kemudian dengan pertimbangan itu, nah saya memilih Asuka karena layarnya besar. Terus Asuka saya sudah tahu kualitasnya teman-teman, karena sebelumnya di mobil itu saya menggunakan menggunakan head unit Asuka. Nah di mobil itu Asuka AK 2000, jadi kualitasnya Asuka saya tidak ragukan lagi, memang bagus dan keren. Terus kenapa saya pilih Asuka lagi dibandingkan dengan Mirai? Karena untuk jangka panjang, karena memorinya cuma 2GB. Karena Android ini pasti akan lemot teman-teman ya. Penyakitnya Android itu kalau sebagus apapun, kalau sudah dalam jangka waktu yang lama 1, 2, 3 tahun, itu pasti memorinya akan mengalami penurunan alias lemot ya. Bisa kita tidak lemotkan dengan mereset pabrik dan lain sebagainya, cuma itu kan membuat repot gitu. Dan itu juga pasti aplikasi juga akan mengikuti kan teman-teman, update ya, size-nya juga akan tambah besar. Jadi kalau saran saya teman-teman, kalau cari Android memang memorinya harus dipikirkan matang-matang. Kalau untuk jangka panjang memorinya harus yang besar. Kayak itu, ini saya di belakang ini ada Nakamichi, memorinya 4GB, RAM-nya 4GB, storage-nya 64GB. Kalau yang headrest ini 3GB, RAM-nya, storage-nya 32GB. 32 atau 64 ya, saya lupa. 32 atau 64 ya. Cek dulu. Sambil ya 32 teman-teman. 32GB. Ya, jadi begitu. Terus dengan pertimbangan kenapa saya akhirnya memilih headrest, pada awalnya saya itu sudah berencana untuk beli tablet teman-teman, Advan VX Lite. Sudah saya yakini bahwa Advan ini sudah paling irit, paling enak dan paling bagus daripada headrest Mirai. Tapi saya pikir-pikir, karena ini menggunakan baterai, saya ingat omongan teman saya kalau baterai ini akan berisiko untuk ngedrop. Terus saya juga baca di artikel di YouTube, komen-komenan orang-orang yang menggunakan tablet sebagai headrest, itu ada mengatakan kalau di tempat panas harus hati-hati karena baterai ini lithium ya, jadi bisa meledak ya kalau misalnya ele-ele aneh ya, bisa meledak. Itu kan harus kita pikirkan jangka panjang. Sehingga saya berpikir iya, untuk safety tablet ini enggak safety sepertinya headrest yang safety. Karena kenapa? Headrest
tidak menggunakan baterai, listriknya ikut mobil, kalau mati ya mati. Sedangkan kalau tablet kan dia di dalam teman-teman. Oke lah, dia kan tidak dicopot-copot ya di dalam ruangan yang kalau tidak dipakai kan panas ini mobil teman, apalagi kalau posisi kita digunakan dalam kondisi panas atau diparkir gitu ya, didiamkan gitu kan otomatis pengap ya. Saya khawatir kalau panasnya tadi baterai ya itu bisa mengakibatkan kongslet atau meledak atau apa ya, saya nggak berharap gitu ya, cuman kan kita juga perlu perhatikan safety-nya seperti itu. Jadi saya putuskan tidak menggunakan tablet, saya menggunakan headrest karena penggunaan saya headrest ini hanya Android ini ya untuk di mobil saja, tidak dicopot-copot. Jadi saya sering tidak suka karena seharga selisih tapi worth it-nya lebih dapat value for money-nya ya, itu lebih banyak unggul di Asuka, walaupun memang selisihnya hampir 1 juta teman-teman, 1.200.000 ya, tapi lebih ya, dapatnya lebih banyak gitu, dengan layar yang besar, terang, terus speakernya juga stereo, terus memori besar, RAM besar. Setelah itu juga bisa menampilkan layar juga di depan, mirror juga sama sih bisa. Jadi saya putuskan akhirnya memilih Asuka ini. Jadi untuk teman-teman yang juga mungkin ingin upgrade headrest, memasang headrest di mobilnya, saya sarankan menggunakan headrest teman-teman. Jangan menggunakan tablet, tapi pilihan kembali ke teman-teman. Seperti apa safety-nya teman-teman atur, itu kalau misalnya menurut teman-teman safety ya monggo. Kalau saya sih pengennya Android ini tidak dicopot-copot dan tidak membuat kita kadang-kadang lupa dan sebagainya. Jadi kita lebih aman gitu, ketika mobil tidak dipakai, ditinggal gitu atau diparkir. Android ini tidak mengalami keraguan gitu. Akhirnya ada apa-apa karena ada baterai di dalamnya. Karena dalam kondisi diam, ditutup semuanya kan otomatis pengap teman-teman. Kalau kita nyalakan mobil awal kan suasananya kan bawahnya kan pengap gitu ya, panas apalagi di siang hari. Jadi itu harus teman-teman garis bawahi kalau ingin menggunakan tablet di mobil dalam jangka waktu yang lama dan sistemnya paten ya saya bilang ya, kita harus mobil terus, itu harus diperhatikan seperti itu. Keamanannya harus diperhatikan. Kalau headrest insya Allah sudah aman karena kenapa, kelistrikan untuk mobil dan juga tidak copot-copot, dan secara fungsional juga memang untuk di mobil seperti itu. Dan untuk headrest Asuka menurut saya saat ini adalah headrest yang paling tertinggi speknya ya di 2023. Setelah saya review dan googling, spek ini adalah spek yang paling tinggi di antara merek yang lain. Besar, layarnya besar, gambarnya juga jernih dan support video 4K, resolusi juga tinggi 1920 ya, jadi keren sekali. Jadi itu saja teman-teman, mungkin nanti disambung lagi saat pemasangan ya, nanti ini masih nunggu pemasangan, kita masih belum pasang. Jadi untuk ulasan singkat dan unboxingnya seperti itu, dan semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau pasang headrest. Jadi itu dulu teman-teman, nanti disambung lagi. Terima kasih. Oke teman-temannya, ini sudah mulai proses pemasangan, dan untuk outputnya headrest Asuka ini kan lubangnya ini lubang perempuan ya teman-teman ya, artinya jacknya ini perempuan ya untuk inputnya. Nah dia masuknya ke sini teman-teman. Nah ini video. Lah nanti untuk di head unit, karena head unit Nakamichi ini tadi informasinya kata Om Nizar tidak bisa langsung ditancapkan dari kabel ini, maka menggunakan konverter video out to USB atau kebalik ya, USB to video out ya. Jadi bentuknya kayak gini. Dan ini nanti USB-nya masuk di USB yang di dashboard. Jadi di Nakamichi ini kan ada dua USB, dua USB nih. Nah ini dua USB. Nah ini ya. Nah, satunya sudah saya gunakan. Nah satunya kan kosong. Nah nanti satu itu akan digunakan headrest. Nah tadi saya sudah konsultasi. Kalau misalnya suatu hari saya nambah lagi headrestnya sebelah kanan, kan ini pasang sebelah kiri. Apakah nanti perlu gini lagi? Enggak. Ternyata ini nanti videonya cuma satu. Jadi nanti bisa untuk dua. Jadi USB satu ini bisa untuk dua video, ada dua headrest. Jadi gitu teman-teman, nambah video ini ya. Oke, seperti itu, nanti dilanjut lagi.
Ya ini penampakan saat dipasang ya teman-teman. Jadi masih proses pemasangan, belum selesai. Ini sudah dimasukkan headrestnya, ditancapkan di sandaran jok nomor 1 yang depan sebelah kiri ya. Ini kabelnya rapi ya teman-teman. Jadi masuk di sini dan tidak ada kabel-kabel lagi. Kabelnya ada di dalamnya kulit joknya. Terus lari ke depan. Nah, ini menggunakan listrik ya, bukan yang lekter. Dari bawaannya ada lekter cuma tidak dipakai, jadi menggunakan paten ya, listrik ikut ACC. Ini masih sedang proses instalasi. Diikutkan jalur bodi kiri masuk ya, terus disambungkan ke listrik ACC-nya. Oke, begitu teman-teman. Jadi ini cuma satu ya teman-teman. Jadi sebelah kiri saja. Sebelah kanannya tidak, dicicil. Nanti kalau ada rezeki lagi ya masang lagi yang sebelah kanan. Sementara satu dulu buat anak saya. Jadi anak saya itu teman-teman kalau perjalanan itu suka nerobos tengah ya teman-teman. Karena unitnya sudah Android yang depan, jadi dia penasaran terus ke depan. Setelah ke depan itu mesti ngoyak-ngoyak setir teman-teman. Jadi ya agak ganggu ya, jadi mending dipasang headrest supaya ada tontonnya sendiri, nggak harus nonton di depan. Karena kalau nonton di depan mesti anak saya selalu yang tengah-tengah poros nenong gitu teman-teman, nggak mau ada kiri atau kanan gitu. Oke, nanti disambung lagi. Oke teman-teman, kembali lagi ke vlog saya tentang pemasangan headrest Asuka AS1218. Jadi teman-teman, ini sudah dipasang ya dari beberapa hari yang lalu. Saya tidak tuntaskan videonya karena ada sesuatu hal yang saya kurang sreg ya teman-teman. Jadi begini, ini ya contohnya ya. Ini kan head unit Takamichi Legend 10 in 464 ya. Kemudian ini adalah headrest Asuka AS1218 12 in. Ini support 4K dan resolusinya 1920. Nah, untuk menghubungkannya teman-teman itu menggunakan RCA teman-teman. Kabel RCA. Di head unitnya tidak ada HDMI-nya. Jadi USB to RCA. Nah, di sini hasilnya itu bisa kita cek AV out-nya ya. Sebentar, ini saya betulkan dulu. Ya, jadi ya seperti ini teman-teman ya, ini TV ini teman ya dari head unitnya ya. Nah, kita sambungkan ke headrest Asuka AS1218. Nah, sebetulnya gambarnya tidak jelek ya teman-teman. Cuman saya itu kurang puas karena kenapa? Hasilnya itu tidak smooth. Nah ini tulisannya itu kayak tidak smooth gitu teman. Terus untuk gambar orangnya itu kulitnya itu kayak berkeringat gitu loh teman-teman. Ya berkeringat gitu, putihnya itu tidak natural gitu. Kalau ini kan jelas gitu ya, smooth ya, kulitnya juga dengan kulitnya bagus gitu ya loh kelihatan ya. Kalau ini kan gambarnya tuh kayak mecah gitu teman, kepalanya teman-teman ya, kulitnya nih ya kayak mecah gitu loh. Ya itu disebabkan kenapa? Karena di head unit ini tidak menggunakan video outnya, tidak menggunakan HDMI out teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin membangun mobil, entertain mobilnya yang benar-benar niat untuk bagus ya, saya sarankan head unitnya ini kalau bisa videonya yang HDMI ya teman-teman, jangan menggunakan RCA. Ini kan tidak ada HDMI-nya, menggunakan USB to RCA. Jadi kalau memang yang HDMI out itu rata-rata itunya mahal-mahal ya teman-teman, tapi ada harga, ada barang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin bangun entertain di mobil, benar-benar ingin bagus mantap ya, head unitnya memang harus yang bagus sekalian. Jadi untuk pengembangan berikutnya itu enggak repot gitu teman-teman. Jadi ini contohnya ya, hasil dari RCA ya, kayak seperti ini ya. Nah ini hasilnya kurang memuaskan kalau saya teman-teman, karena ini kan dipakai keluarga, jadi kayak kurang mantap lah menurut saya ya. Tapi kalau pendapat beda-beda, terus ini kan gambarnya agak penyet gitu ya, tidak frame-nya tidak seutuhnya gitu loh. Tapi pendapat teman-teman mungkin beda, sudah cukup puas ya, monggo. Tapi kalau saya kurang puas teman-teman karena gambarnya kurang smooth gitu. Nah saya ada cara teman-teman, dari beberapa hari ini saya explore
menggunakan aplikasi AP Power Mirror. Jadi saya tunjukkan ya aplikasinya ya. Ini seperti ini kalau menggunakan video out ya. Nah, seperti ini menggunakan AV out dari kabel dari depan ke belakang. Kemudian kalau menggunakan ini ya, menggunakan AP Power Mirror aplikasinya, mesin juga dinyalakan. Ini saya matikan dulu. Oke. Jadi ini saya aktifkan ya. Ini itu yang punya belakang ya. Jadi terdetek ya. Syaratnya harus menggunakan WiFi ya, atau jaringan yang sama. Ini karena saya menggunakan tethering dari handphone. Jadi connect jadi satu jaringan antar head unit dengan headrest. Ya, ini sudah connect ya teman-teman. Jadi saya kembalikan ke TV dulu. Saya kembalikan ke TV. Makanya juga TV. Nah, ini teman-teman. Kita lihat gambarnya. Ya, kan lebih smooth ya teman-teman ya. Oh, tulisan Trans 7-nya juga lebih bagus. Nah, kulitnya juga lebih fresh gitu ya, lebih enak gitu dilihat tuh. Oh, teman-teman ya. Lebih, menurut saya lebih bagus lah kalau menggunakan AP Power Mirror teman-teman. Oh, ini dari unit ya. Ini menggunakan headrest. Oh, kan bagus ya teman-teman ya. Lebih smooth, lebih resolusi lebih tinggi, lebih HD ya. Lebih enak lah ya. Nah, cuman syaratnya ini harus menggunakan WiFi teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai modem atau tethering ya harus satu jaringan seperti itu. Nah, ini. Jadi gambarnya juga tidak delaynya tidak lama-lama ya teman-teman. Paling lama ya 2 detik ya. Paling lama ya 1 detik itu sudah wajar. Masih enak lah, masih tidak ketinggalan suaranya. Jadi seperti ini. Ini hasil dari AP Power Mirror ya. Jadi bagus teman-teman. Nah, kalau menggunakan AP Power Mirror keren teman-teman. Jadi kita serasa kayak nonton TV ya, benar-benar nonton TV ya. Jadi gambarnya emang bagus. Jadi begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman pengen bangun entertain di mobil, head unitnya dari awal memang benar-benar harus beli yang bagus. Yang kalau misalnya pakai pasang headrest yang bagus. Kalau teman-teman pakai headrest yang kecil, mungkin yang resolusi 480 atau mungkin yang bawaan dari headrest itu mungkin oke teman-teman, karena resolusinya kecil. Kalau menggunakan headrest yang Asuka gini atau mungkin yang resolusi tinggi di atas dari 1024, saya sarankan menggunakan HDMI. Di sini ada HDMI-nya teman-teman. Ada HDMI-nya ada, cuma di head unit tidak ada HDMI out-nya. Jadi teman-teman kalau memang ingin bangun entertain mobil benar-benar mantep, beli head unit yang ada HDMI out-nya. Pasti gambarannya di sini bagus. Jadi tanpa menggunakan AP Power Mirror. Tapi kalau sudah terlanjur seperti saya ini ya enggak apa-apa, tetap bisa dimanfaatkan menggunakan AP Power Mirror. Kemarin saya mudik teman-teman, lebaran di Madura, saya coba sama anak saya, sama keluarga ya, sama istri itu nonton. Nyaman teman-teman, enak kok. Jaringan juga bagus karena menggunakan paket data Telkomsel. Jadi gambarnya itu juga ndak delaynya ndak lama-lama, ya paling lama 2 detik lah teman-teman, wajar ya, toleransi lah ya. Jadi bagus untuk nonton TV, enak teman-teman. Nanti kalau pasang headrest yang sebelah kanan lah, ini nanti saya pikirkan lagi, saya explore lagi bagaimana, atau mungkin seperti apa nanti saya share lagi ke teman-teman. Jadi untuk review kali ini terkait serangkaian pemasangan headrest seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau untuk review tentang headrest nanti saya buatkan video yang terpisah. Oke. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman berminat, semoga ini membawa menjadi inspirasi teman-teman. Kalau teman-teman ada cara ya yang menggunakan RCA harus gambarnya bisa bagus, silahkan komen, silahkan di-share, bagi-bagi ilmu teman-teman. Jadi sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat. Salam seduluran dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai habis, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kalimat yang berulang karena video yang dibuat terpisah. Sekian dulu upgrade headrest Asuka AS1218 di Honda BR-V Prestige 2017. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.